huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlin minal ahwali muqtahimi ya balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya wasi'al karami ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna alaina bid-dinil qawim wa hadana ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Mushola Asy-Syariah Bapak Eko Nopianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya. Yang kami hormati pula DKM hormat kita sekaligus sebagai Ketua RT 02 Bapak Muhammad Barikin. Yang kami hormati pula Seksi Ubudiyah Bapak Redi, Bapak Winarto, Bapak Zainal, Bapak Yono dan bapak-bapak yang lainnya. Wabil khusus yang kami hormati Sahibul Wilayah Bapak Ketua RW 29 Bapak Odik Sodikin Maftahanallahu bituli hayatihi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umurnya, Allah memberikan keberkahan usia dan keridhaan rumah tangganya serta rezekinya. Yang kami hormati pula para sesepuh bini sepuh orang tua kita Bapak Basuki Rahmat, Bapak Kamindi dan juga bapak-bapak yang lainnya. Jamaah hadirin yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada para hadirin jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, taufik hidayahnya, dan juga atas izinnya sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini
kita sama-sama dapat meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antaranya ialah dapat menunaikan sholat subuh berjamaah, ditambah dengan bertasbih, bertahmid dan bertakbir, dilanjutkan duduk sejenak bermuwajahah bersilaturahim, dilanjutkan dengan ta'limul Quran wa maharijul huruf dan ala kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah hitung, Allah catat sebagai amal ibadah kebaikan kita. Dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang barokah. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan kita sekalian selaku umatnya sekaligus sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum kaji kita mulai, marilah kita sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah dengan harapan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan putra putri istri soleh dan soleha. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah berangkatkan kita ke tanah suci Makkah Madinah menjalankan ibadah haji maupun umrah ala hadi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Kita doakan saudara kita sanak pemilihan Nahdlatul Jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah senantiasa segera angkat penyakitnya, Allah segera mengembalikan kesehatannya. Wabil khusus kepada Bapak Redi, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan juga jawab tetangga depan belakang kanan kiri kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, Allah mengangkatkan penyakitnya. Tentunya setelah sehat kembali aktivitas menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bapak hadirin jamaah sekalian, marilah kita kaji kembali juznya masih juz 21. Suratnya surat Ar-Rum yang Luqman ya. Luqman. Yang diturunkannya di Makkah ialah berjumlah ayatnya semuanya ada 34 ayat. Yang mana insya Allah pada malam hari ini kita sudah sampai ayat yang ke-21 ya. Insya Allah mudah-mudahan malam hari ini selesai. Jumat Sabtu yang akan datang sudah meningkat kepada surat Asy-Sajdah ya. Bentar lagi hatam nih Pak Eko. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u, benar. Ya. Tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana
syaitanu yad'um ila adabis sya'ir. Ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menundukkan kepada kita apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita lebih semangat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ini yang berikutnya yang berbunyi wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, yang artinya ketika dikatakan diucapkan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ialah Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi qalu, mereka berkata bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Bagi orang-orang yang belum beriman, orang yang belum mendapatkan hidayah, orang yang belum meyakini atas keimanan kepada Allah, mereka malah menjawab bal, tidak, ya. Bahkan ittabi'u ma wajadna alaihi aba'ana, mereka itu menjawab tidak akan mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, akan tetapi mereka itu lebih mengikuti apa yang dilakukan oleh bapak nenek moyangnya. Awalau kana syaitan yad'um ila adabis syair, walaupun setan itu menyeru atau mengajak, menggoda agar kita masuk kepada api yang sangat panas, yaitu neraka syair, ya. Karena zaman dulu memang kebanyakan orang-orang masih mengikuti apa yang dikerjakan oleh kakek nenek kita. Seperti halnya masih banyak yang menyembah api, ya, yang menyembah matahari, yang menyembah pepohonan rindang, ya. Ada yang betapa di pohon, di bawah pohon, ya, bawah pohon beringin, bawah pohon sawo, akhirnya jin salmin turun gusrak, ya. Itu zaman dulu. Alhamdulillah sekarang mah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan hidayah kepada kita dan yang lainnya. Maka kita sangat bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita sehingga mau meyakini, mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yuslim wajahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ila Allahi aqibatil umur. Wa may yuslim wajhahu ilallah, barang siapa yang berserah diri, menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dan dia musinun, berbuat kebaikan, faqadis tamsaka bil urwatil wusqa. Jadi bagi orang-orang yang selalu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka faqadis tamsaka bil urwatil wusqa, yang mereka itu memegang atau pegang teguh buhul. Buhul itu artinya tali, ya.
Jadi mereka itu memegang keyakinannya tali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa ilallahi akibatil umur, kepada Allah lah kita akan kembali semuanya ya. Jadi kita bagi yang menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah dan berbuat baik kepada Allah, berpegang teguh kepada puhul atau tali dengan kukuh ya, sangat kuatnya kita memegang keyakinan ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara fala yahzunka kufruhu ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima 'amilu innallaha alimun bidzatis sudur. Wa man kafara, barang siapa yang kafir, yang ingkar, fala yazunka, jangan membuat sedih engkau Muhammad ya. Tak kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, ada yang mengikuti, ada juga yang ingkar, ditegur sama Allah. Wa man kafara fala yazunka, bagi orang-orang kafir jangan sampai menjadi engkau sedih Muhammad ya. Jadi baginda Rasul sudah mengajak, sudah menyuruh, akan tetapi tetap masih belum mau bagi orang yang belum mendapatkan hidayah. Fala yazunka kufruhu, janganlah menjadi sedih atas kekafiran mereka kepadamu. Ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima 'amilu. Ilaina, Allah berfirman kepadaku atau kepada kami, marji'uhum, kembali ke semuanya kepadaku, fanunabbi'uhum bima 'amilu, dan akan aku sampaikan, aku perlihatkan apa yang mereka kerjakan besok, termasuk kita pada pagi hari ini duduk di majlis ini akan diperlihatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala karena berbuat kebaikan kita. Jadi semuanya akan diperlihatkan lagi. Illallah alimun billatis sudur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala alimun, mengetahui, bidatis sudur, apa yang ada di dalam hati kita masing-masing ya. Di dalam hati kita ada niat untuk berbuat baik, walaupun tidak diucapkan, Allah mengetahui. Untuk berbuat yang tidak baik, walaupun belum diucapkan, Allah juga tahu. Cuman bedanya apabila kita dalam hati kita niat berbuat baik, walaupun belum dilaksanakan, sudah dicatat oleh Allah dan para malaikat tentang kebaikannya. Akan tetapi apabila kita punya niat berbuat kurang baik, sebelum dilaksanakan belum dicatat. Itulah kebesaran Allah, sangat kasih sayang kepada kita. Tapi kalau niat kebaikan ya, walaupun baru niat doang sudah ditulis kebaikannya. Namun ketika kita dalam hati baru rentes niat doang, belum dilaksanakan, belum dicatat. Itulah luar biasa apa yang ada di hati kita. Numati'um qalila summat
ضرهم إلى عذاب غليظ numatti'uhum qalilan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada orang-orang yang belum yakin kepada Allah untuk bersenang-senang sementara di alam dunia, untuk menikmati kesenangan di dunia, menikmati hartanya, menikmati umurnya, semua sementara. Qalilan, hanya sebahagian kecil. Tsumma nadzurum ila adzabin ghalid, kemudian nanti akan dipaksakan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk azab yang sangat keras. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Besok bagi orang-orang yang tidak beriman akan dipaksakan menuju azab siksa Allah yang sangat keras atau sangat pedih. Ada neraka Jahim, ada neraka Jahannam, ada neraka Syakor, ada neraka macam-macam. Surga juga ada Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, Jannatul Adn, dan jannah-jannah yang lainnya. Ini buat kita disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in sa'altum man khalaqas samawati wal arda la yaqulanna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Wala in sa'altu wa sa'altahum, dan ketika ditanyakan kepada mereka man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulanna Allah, mereka pasti akan menjawab Allah. Ya, langit dan bumi yang menciptakan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul, katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal aksaruhum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka la ya'lamun, tidak mengetahui alias tidak mengerti. Kita bersyukur kepada Allah yang telah diberikan pengetahuan oleh Allah dan diberikan pengertian oleh Allah, sehingga kita mau melangkahkan kakinya menuju tempat hal-hal yang baik. Kita bersyukur ya. Kalau belum dapat hidayah dari Allah susah banget Pak ya. Dipaksa, diseret-seret juga kagak bakalan mau ya. Tapi kalau bagi yang sudah mendapat hidayah dari Allah, ini kaki kita juga ringan, melangkahnya ringan ya, melangkahnya ringan ya. Ini karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma fis samawati wal ardh, inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Milik Allah apa yang ada di langit dan ada yang di bumi, semuanya milik Allah. Yang di langit ada bulan, ada bintang, ada makhluk-makhluk yang lainnya, itu milik Allah. Yang di bumi pun juga ada pohon-pohonan, ada gunung-gunung,
ada yang lain-lainnya, itu juga milik Allah. Buat siapa? Buat manusia. Jadi manusia itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghaniyul hamid. Allah Subhanahu wa taala maha kaya, maha terpuji. Ya Allah, luar biasa. Allah itu sudah tidak butuh harta kecuali kita manusia, ya, tidak butuh apa-apa, hanya membutuhkan hambanya supaya beribadah kepada Allah yang nantinya akan mendapatkan balasan ganjaran kebaikan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala kagak rugi mau hambanya sholat kagak ya, tidak diuntungkan, hanya mengingatkan kepada manusia yang berbuat baik nanti akan dibalas dengan kebaikan, yang berbuat tidak baik tentunya akan dibalas dengan tidak kebaikan. Walau allama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamuddu min ba'di sab'ah abramuhurim ma nufidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Walau annama fil ardi, jikalau seandainya ada apa yang di bumi min syajaratin, pohon-pohon aklamun dijadikan pena, ya ibarat yang ada di bumi ini pohon apa saja dijadikan pena. Wal bahru yamuddu min ba'di sab'atun, wal bahru dan lautan yamuddu air laut itu dijadikan tinta, min ba'di sab'atun abhurim manufidat kalimatullah, lautan dijadikan tinta buat nulis kalamullah atau nikmat-nikmat Allah. Walaupun ditambah lagi dengan 7 lautan, tentunya tidak akan cukup, ya, nikmatnya Allah luar biasa, ya. Dalam ayat yang lain kita tidak akan mampu menulis, mencatat nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha, dan tentunya kita tidak akan mampu mencatat, menulis nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, ya. Kesehatan kita, napas kita, makan kita merasa enak, nikmat, ditulis ini yang namanya air laut, bahkan ditambah 7 lautan lagi, ketika sudah kering juga tidak cukup. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan. Dan Allah maha kaya lagi maha innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ma khalaqakum wa la ba'sukum illa kanafsin wahidah innallaha sami'un basir. Ma khalaqakum, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalian, wala ba'sukum, dan Allah bangkitkan kalian, illa kanafsi wahidah, bagaikan hanya menciptakan satu makhluk saja. Yang segitu banyaknya Allah cukup dengan kun
payakun ya. Coba kalau satu-satu ya, di desa ini ada yang melahirkan, di dono ada yang melahirkan, kalau manusia bingung ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptaannya walaupun sebanyak apapun, pembangkitnya sebanyak apapun, illa kanafsi wahidah, sebagaimana Allah menciptakan hanya satu makhluk saja. Ini kebesaran Allah. Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah itu dengar, hanya cuma bisik-bisik doang juga mendengar ya. Alam taro Allah yulijul laila bin-nahari wa yulijun nahara bil-laili wa syakhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri ila ajalin musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa ta'ala, alam taro anna Allah, sesungguhnya tahukah kalian Allah, sesungguhnya Allah yulijul laila bin nahar, yang memasukkan malam kepada siang, yang memasukkan siang kepada malam. Dalam arti Allah mempergantikan yang tadinya siang jadi malam, yang malam jadi siang. Coba ini tadi kan malam, ini nanti akan jadi siang lagi. Wasahor syamsa wal qamar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menundukkanlah matahari dan bulan, kullu yajri ila ajali musamma, semuanya itu sesuai dengan peredarannya, apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu kalau gerhana matahari rembulan, bukannya matahari sama bulan tabrakan, bukan ya. Jadi kalau tabrakan luar biasa ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menundukkanlah matahari dan bulan, yajri ila ajali musamma, sesuai dengan peredaran yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anallaha bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha mengetahui apa yang dikerjakan dan apa yang dilaksanakan. Kembali lagi Allah pasti melihat kita ya. Kita berbuat baik Allah ngelihat, berbuat tidak baik Allah juga ngelihat. Ada lagi perwakilannya ya, malaikat Raqib dan Atid yang selalu mencatat. Ada yang di pundak kanan kita, ada yang di pundak kanan, ada pundak kiri kita. Kita lagi ditulis oleh Allah, oleh malaikat Raqib. Ini lagi sensor nih ya. Besok Maulid juga ada sensoran juga, disensor juga besok di akhirat ada Pak Eko ya, di sensor lagi besok. Jadi semua apa yang dilakukan di alam dunia akan diperlihatkan kembali. Zalika bi anna Allah haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang demikian dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala wal haqqu, menciptakan dengan yang sebenar-benarnya,
wa annama yad'una min dunillahil batil, dan orang yang menganjurkan untuk menyembah kepada selain Allah itu yang termasuk batil, ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau alias yang menyekutukan Allah. Wa annallah, dan sesungguhnya Allah, huwa dia itu Allah Subhanahu wa taala, al-aliyul maha tinggi, al-kabir maha besar, ya. Maka setiap kita sholat selalu kita bertakbir Allahu Akbar, menunjukkan bahwa Allah itu yang maha besar. Alam taro alal fulka tajri bil bahri bina'matillahi liyuriyakum min ayatih inna fi dzalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Alam taro annal fulka tajri bil bahri, tidaklah kalian memperhatikan atau mengetahui bahwa annal fulka, sesungguhnya kapal, tajri bil bahri, yang berlayar di lautan, ya, binikmatillahi, dengan nikmat Allah, liyuriyakum min ayatihi, menunjukkan sebagai kebesaran atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur, sesungguhnya yang demikian itulah tanda-tanda setiap orang yang bersabar dan bersyukur kepada Allah. Dalam arti ketika kita sedang berlayar, ini nanti ayat yang selanjutnya menerangkan yang lainnya juga, sedang berlayar, berpergian, tentunya banyak godaan, banyak ujian, dan harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulli sabbarin syakur, menguji kepada kita yang bersabar dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza wasiyahum ma'ujukat tulalida wallahu mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu hattarin kafur. Wa idza ghasiyahum mawjudun kadulal, ketika digulung dengan ombak lautan yang tinggi, kadulal bagaikan gunung, ya, dakwallahi mukhlisina lahuddin, mereka selalu berdoa, mukhlisina lahuddin, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mohon diselamatkan oleh Allah ketika ada bencana, ketika ada ujian, baru kita ngerengek sama Allah, minta perlindungan dari Allah. Seperti halnya kemarin, ya, itu sebagian kecil ada gempa bumi, ya. Tapi di Solo gede banget kelihatannya Pak Eko di Grand News, ya. Lampu sampai goyang-goyang. Itu tentunya ketika ada peristiwa itu kebanyakan pada mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal barri, akan tetapi ketika
kapal tersebut sudah sampai daratan, faminhum muqtasid, ada sebagian yang tetap berada di jalan yang lurus, wa ma yajidu bi ayatina illa kullu khattarin kabur, dan ada juga yang mengingatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, illa kullu khattarin kabur, yang ingkar itu termasuk orang yang tidak tahu diri. Ini bahasa Allah Subhanahu wa taala. Sudah diselamatkan ya, ngerengek-ngerengek minta perlindungan dari Allah. Ketika ada bencana musibah, masjid yang tadinya kosong alhamdulillah jadi penuh, musola yang tadinya kosong jadi penuh juga. Ketika sudah aman, balik lagi itu masjid kosong lagi ya, musola kosong lagi. Ini sifat manusia seperti itu ya. Ini udah titik, tinggal 1 atau 2 ayat lagi nih, gimana nih? Terus ya, nah, diterusin ya supaya besok tinggal surat As-Sajdah. Ya ayyuhallazina taqu rabbakum wa saw yawma la yazzi waladun an waladihi wala mauludun huwa jazin an waladihi syai'a illa wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Allah mengingatkan kepada kita, ya ayuhan nas, hai segenap para manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah atau bertakwalah kepada Tuhan kalian, wasau yauma la tazi, dan takutlah ketika terjadi datangnya hari kiamat ya. La yazi walidun an waladih, pada saat itu seorang ayah tidak mampu menolong anaknya ya. Lalu yang selanjutnya wala mauludun wazadin an waladihi, dan anak pun juga pada saat itu tidak ada yang mampu menolong orang tuanya. Makanya nafsi ya. Jadi ketika hari kiamat terjadi, masing-masing membawa diri masing-masing. Apalagi menurut riwayat, ketika nanti datangnya hari kiamat, orang yang lagi hamil muda pun langsung lahiran tanpa terasa, saking dahsyatnya peristiwa tersebut. Illa wa'dallahi haqqa wa la taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa ta'ala pasti benar apa yang dijanjikan oleh Allah nanti akan terwujud. Jadi nggak ada yang dibohongi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kehidupan di alam dunia maupun nanti kehidupan di alam akhirat. Innallaha wa indahu ilmus sya'ah wa yunazzilu ghais wa ya'lamu ma bil arham wa ma tadri nafsi madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsi bi ayyi ardin tamutu innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu indau ilmu sya'ah, akan menepati janjinya, akan memberikan pengetahuan kepada waktu yang dijanjikan. Wa yunazzilu wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui apa yang ada di rahim. Wa ma tadri nafsi mata taksibu,
Jadi nanti kita manusia tentunya tidak ada yang akan mengetahui kehidupannya. Wa mata trinafsi bi ai aritamud, dan kita tidak mengetahui di mana nanti kita akan wafat, akan mati. Walaupun kita dilahirkannya di kampung, belum tentu meninggalnya di kampung. Dilahirkannya di kampung siluman, tahu-tahu lagi pulang kampung mati di kampung, ya. Ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah yang maha mengetahui apa yang kita perbuat atau dikerjakan. Itulah alhamdulillah surat Luqman sudah tamat atau selesai. Mudah-mudahan insyaallah yang akan datang Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat, kita akan meningkat kepada surat Asy-Sajdah, ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.